sorry ass DJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Badriah Nurul Hidayati, NIM E2019-3109 dari kelas AKS 3. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Ekonomi Makro Islam, dosen pengampu Gus Dr. Abdul Wadud Nafis LC MEI. Baik, di sini saya akan mereview 5 makalah dari teman saya, yang mana materi yang akan saya bahas yaitu yang pertama materi tentang uang dan fungsinya ekonomi makro Islam. Kemudian yang kedua mengenai kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Dan yang ketiga, kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Yang keempat, inflasi ekonomi makro Islam. Dan yang terakhir, mengenai pengangguran dan solusinya dalam Islam. Baiklah, memasuki pembahasan yang pertama. Di sini saya akan membahas uang dan fungsinya ekonomi makro Islam. Jadi, uang merupakan kebutuhan masyarakat yang paling utama. Uang juga merupakan kebutuhan pemerintah, kebutuhan produsen, kebutuhan distributor, dan kebutuhan konsumen. Nah, posisi uang sangatlah strategis dalam suatu sistem ekonomi, dan keberadaannya sulit digantikan oleh variabel lainnya. Kemudian, fungsi uang. Dalam hal ini, Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa dalam Islam adanya uang dapat memberikan fungsi kegunaan atau kepuasan kepada pemiliknya. Nah, oleh karena itu, uang bukanlah suatu komoditas. Uang itu sendiri tidak memberikan kegunaan, akan tetapi fungsi uanglah yang memberikan kegunaan. Kemudian, secara definitif, fungsi uang yaitu sebagai media pertukaran untuk investasi, kemudian untuk satuan hitung untuk pembayaran atau bail muajjal. Sedangkan fungsi uang secara umum yaitu ada 3. Yang pertama sebagai satuan hitung, yang kedua sebagai alat penukar, dan yang ketiga sebagai standar pencicil utang. Kemudian terdapat jenis-jenis uang, yang mana terdapat uang barang, uang logam, uang bank, dan uang kertas. Kemudian pengertian uang dalam perspektif ekonomi Islam. Nah, dalam perspektif ekonomi Islam, uang adalah alat tukar masyarakat banyak, bukan monopoli, bukan perorangan. Sebagai alat umum, maka masyarakat dapat menggunakannya tanpa ada hambatan dari orang lain. Nah, dalam Islam juga tidak dikenal dengan adanya time value of money. Yang dikenal adalah economic value of time. Nah, implikasi konsep time value of money adalah adanya bunga, sedangkan bunga kaitannya dengan riba, dan riba adalah haram. Agama melarangnya, sehingga dianggap tidak sesuai dengan keadilan, di mana mendapatkan hasil tanpa mengeluarkan resiko dan memperoleh hasil tanpa mengeluarkan biaya. Kemudian memasuki pembahasan yang kedua, yaitu mengenai kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Nah, jadi apa sih yang dimaksud kebijakan fiskal? Kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah terhadap penerimaan dan pengeluaran negara untuk mencapai tujuan-tujuan negara. Nah, karena instrumen yang digunakan kebijakan fiskal penerimaan dan pengeluaran negara, maka kebijakan fiskal dalam konteks sistem ekonomi yang sangat erat kaitannya dengan target keuangan negara yang akan dicapai. Kemudian kebijakan fiskal dalam Islam. Al-Quran tidak memberikan secara rinci mengenai kebijakan fiskal.
Akan tetapi terdapat beberapa ajaran ekonomi dan prinsip-prinsip pengarahan dan penjelasannya. Maka dari itu, sunnah Nabi menjadi sumber yang kedua setelah Al-Quran. Kemudian terdapat sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran pemerintah. Nah, yang pertama ada penerimaan negara, yang mana penerimaannya berasal dari pajak, penerimaan negara bukan pajak, dari hibah atau bantuan dari luar negeri. Kemudian ada pengeluaran negara, yang mana seperti belanja negara, pembelanjaan pemerintah atau pembelanjaan daerah. Kemudian juga ada pembiayaan. Nah, dalam Islam, anggaran pendapatan negara hampir sama dengan perekonomian konvensional. Akan tetapi penggalian sumber-sumber dana didasarkan pada syariah terhadap pengaturan pendapatan publik, dan Rasulullah merupakan kepala negara yang memperkenalkan konsep baru di bidang ekonomi atau keuangan pada abad ke-7, yaitu semua hasil pengumpulan negara harus dikumpulkan terlebih dahulu, kemudian dibelanjakan sesuai keperluan negara. Dan status harta tersebut merupakan milik negara, bukan milik individu. Sementara untuk tempat pengumpulan dana tersebut dengan baitul mal atau bendahara negara. Nah, dari sumber pendapatan negara dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama, bersumber dari kalangan muslim seperti zakat, wakaf, nawaib, sedekah, dan lain-lainnya. Kemudian bersumber dari kalangan non-muslim seperti misalnya jizyah, kharaj, atau usur. Kemudian bersumber dari sumber lainnya seperti ghanimah, fai, uang tebusan, hadiah, dan lain sebagainya. Selanjutnya memasuki pembahasan yang ketiga, yaitu kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Nah, apa sih yang dimaksud kebijakan moneter? Jadi, kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah untuk memperbaiki keadaan perekonomian melalui pengaturan jumlah uang beredar untuk mengatasi krisis ekonomi yang hingga kini masih terus berlangsung. Nah, di samping itu, harus menata sektor real yang tidak kalah penting adalah meluruskan kembali sejumlah kekeliruan pandangan seputar uang. Kemudian terdapat jenis-jenis kebijakan moneter. Yang pertama, kebijakan moneter ekspansif. Yang kedua, kebijakan moneter kontraktif. Nah, tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Pasal 7 tentang Bank Indonesia. Nah, kemudian pandangan Islam terhadap kebijakan moneter dalam ekonomi Islam terdapat beberapa mazhab instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Antara lain, yang pertama, mazhab pertama atau istiqoduna, yang kedua mainstream. Yang mana mazhab pertama ini istiqoduna, pada masa awal Islam tidak diperlukan suatu kebijakan moneter karena sistem perbankan hampir tidak ada dan penggunaan uang sangat minim sekali. Kemudian pada mazhab yang kedua atau mainstream, mazhab ini merancang sebuah instrumen kebijakan yang ditujukan untuk mempengaruhi besar kecilnya permintaan akan uang agar dapat dialokasikan pada peningkatan produktivitas perekonomian secara keseluruhan. Kemudian ada instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Nah, yang pertama itu ada reserve ratio, moral situation, lending ratio, refinance ratio, profit sharing ratio, Islamic sukuk, government investment certificate, dan reksadana syariah. Kemudian selanjutnya memasuki
materi atau pembahasan yang keempat, yaitu inflasi makroekonomi Islam. Nah, inflasi merupakan suatu gejala di mana banyak terjadi kenaikan harga barang yang terjadi secara sengaja ataupun secara alami, yang tidak terjadi hanya di suatu tempat, melainkan di seluruh penjuru suatu negara bahkan dunia. Kemudian terdapat jenis-jenis inflasi. Yang pertama, natural inflation atau inflasi alami. Kemudian ada human error inflation. Nah, selanjutnya ada dampak inflasi. Yang pertama, menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, kemudian melemahkan masyarakat untuk semangat menabung. Yang ketiga, meningkatkan kecenderungan untuk berbelanja. Kemudian yang keempat, mengarahkan investasi pada hal-hal yang non-produktif. Selanjutnya, terdapat pengendalian inflasi dalam ekonomi Islam. Nah, jadi kebijakan moneter dalam Islam berpijak pada prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, yang mana kebijakan moneter Islam harus bebas dari unsur riba dan bunga bank. Kemudian, bagaimana cara mencegah inflasi? Yaitu dengan kebijakan moneter, dengan kebijakan fiskal, kebijakan yang berkaitan dengan output, kemudian kebijakan penentuan harga dan inflasi. Nah, memasuki pembahasan yang terakhir, yaitu akan dibahas mengenai pengangguran dan solusinya ekonomi Islam. Apa sih menurut ekonomi? Apa pengertian pengangguran? Jadi pengangguran adalah masalah makroekonomi yang mempengaruhi manusia secara langsung dan merupakan masalah yang paling berat. Pengangguran merupakan masalah strategis dalam perekonomian secara makro karena berpengaruh langsung kepada standar kehidupan dan tekanan psikologis masyarakat. Kemudian terdapat jenis-jenis pengangguran. Nah, berdasarkan penyebabnya, pengangguran dapat dibagi menjadi pengangguran normal atau fiksional, pengangguran siklikal, pengangguran struktural, pengangguran teknologi, pengangguran musiman, pengangguran politis, pengangguran deflator. Kemudian terdapat ciri-ciri pengangguran, yang mana pengangguran tersebut terdapat pengangguran terbuka, pengangguran terselubung, dan pengangguran musiman. Nah, kemudian terdapat dampak dari pengangguran, yang mana yang pertama, tingkat kesejahteraan masyarakat akan menurun. Kemudian laju tingkat pertumbuhan ekonomi juga menurun. Kemudian penerimaan dalam bentuk pajak akan berkurang. Nah, bagaimana sih pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam? Nah, dalam Islam, seorang mukmin diperintahkan untuk bekerja. Islam juga melarang umatnya untuk mengemis, karena mengemis adalah kutukan bagi manusia dan menderai kemuliaan seseorang serta kehormatannya, yang mana dalam hal ini telah diatur dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 273. Cukup sekian penyampaian review dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.